Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dewi Wulandari, NPM 02 19 10 15 15. Hari ini saya akan membahas mengenai bank syariah. Pertama-tama yaitu ada pengertian dari bank syariah. Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2003, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Syariah sendiri berarti hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, baik itu muslim maupun non-muslim. Selanjutnya adalah landasan hukum bank syariah. Landasan hukum bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang membahas mengenai jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah. Selanjutnya adalah perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan yang pertama ada di dalam fungsi bank. Selain untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan jasa-jasa keuangan, bank syariah memiliki fungsi sosial untuk wakaf dan ZIS. ZIS adalah zakat, infak, sodaqoh. Perbedaan selanjutnya ada di dalam regulasi. Bank syariah memiliki Fatwa Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat DSN, berbeda dengan bank konvensional yang hanya memiliki peraturan dari Bank Indonesia dan OJK. Perbedaan selanjutnya ada di dalam struktur organisasi perbankan. Bank konvensional memiliki jabatan yang tertinggi diduduki oleh komisaris, dilanjutkan oleh direktur. Sedangkan bank syariah, jabatan yang tertinggi yaitu dipegang oleh Dewan Syariah Nasional. Perbedaan yang terakhir ada di dalam sumber pendapatan. Bank konvensional memiliki sumber pendapatan dari bunga bank yang dihasilkan oleh nasabah. Sedangkan bank syariah memiliki sumber pendapatan dari margin atau keuntungan dari transaksi jual beli, bagi hasil dari transaksi bagi hasil, dan ujroh dari transaksi ijaroh. Produk dan akad bank syariah. Produk dan akad bank syariah ini tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun ada akad-akad yang sesuai dengan aturan dan hukum Islam. Pertama, ada produk dari bank syariah, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Produk yang pertama adalah giro. Giro merupakan titipan dari masyarakat yang menggunakan akad wadiah. Akad wadiah adalah akad titipan yang terbagi dalam dua jenis, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah adalah pembiayaan yang tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima titipan. Contohnya adalah safe deposit box. Wadiah yad damanah adalah pembiayaan yang boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima titipan dan adanya penambahan bonus yang sifatnya tidak wajib. Contohnya ketika kita menitipkan uang ke bank dan bank akan menggunakan uang tersebut untuk melakukan investasi. Bank berhak memberi bonus tapi bersifat tidak wajib. Produk yang kedua adalah tabungan. Tabungan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Akad mudharabah yaitu bentuk kerjasama dari dua orang atau lebih, di mana pemilik modal atau syihabul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Produk yang terakhir adalah deposito. Deposito merupakan produk investasi, di mana bank akan memberikan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan nasabah. Bank akan memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Nisbah adalah bagian keuntungan yang dibagi hasilkan oleh bank kepada nasabah. Selanjutnya yaitu produk penyaluran atau kredit dari bank syariah. Produk penyaluran atau kredit bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu equity financing atau bagi hasil dan debt financing atau hutang. Equity financing atau bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah sama seperti tabungan, yaitu bentuk kerjasama dari dua orang atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Nah, hasil dari mudharabah ini adalah adanya profit sharing atau revenue antara dua belah pihak. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi
kontribusi dana berupa kas atau aset. Musyarakah bisa juga disebut syirkah, yaitu gabungan pemegang saham dalam suatu proyek. Selanjutnya, debt financing atau hutang. Di dalamnya termasuk akad jual beli di mana dibagi menjadi 4 akad, yaitu bai al-murabahah, bai as-salam, bai al-istisna, dan ijarah. Yang pertama, akad murabahah. Akad ini adalah akad di mana nasabah pergi ke bank untuk mendapatkan suatu barang dengan skema cicilan dalam jangka waktu dan margin yang telah disepakati bersama. Contoh dari akad murabahah adalah ketika seseorang membutuhkan mobil dan orang tersebut datang ke bank syariah. Kemudian bank syariah membelikan mobil yang dia butuhkan, lalu menambahkan margin atas harga asli mobil tersebut. Kemudian dicicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu akad salam. Akad salam dikenal dengan istilah jual beli pesanan yang berarti menjual barang dengan penyerahan yang tertunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Transaksi akad salam mengharuskan adanya pengukuran dan spesifikasi yang jelas dan keridoan para pihak. Biasanya akad salam banyak digunakan untuk produk pertanian. Selanjutnya akad istisna. Akad ini merupakan lanjutan dari akad salam. Perbedaannya ada pada metode pembayaran, di mana pembayaran bersifat fleksibel, di mana tidak dilakukan secara lunas di awal, tetapi dilakukan secara bertahap. Akad istisna merupakan akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan produsen atau penjual, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Yang terakhir adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa, di mana seseorang menyewa suatu barang sampai waktu tertentu dan akan dikembalikan pada akhir masa perjanjian. Ada juga akad ijarah wa iqtina. Ijarah wa iqtina adalah skema kepemilikan barang yang akan berpindah dari bank ke nasabah pada akhir kontrak. Di dalam bank syariah ada yang disebut akad qard atau qardul hasan. Akad qardul hasan merupakan akad di mana bank tidak menarik keuntungan karena bersifat tolong-menolong. Akad ini bersifat bantuan kebajikan dari bank ke masyarakat yang membutuhkan. Contohnya ketika kita ingin meminjam uang kepada bank sebesar 2 juta, maka kita juga mengembalikan uang tersebut sebesar 2 juta dan bank tidak mengambil bunga atau apapun. Selanjutnya ada jasa layanan perbankan. Jasa layanan perbankan dibagi menjadi 6, yaitu wakalah, kafalah, jualah, hawalah, ran, dan syarf. Yang pertama ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Contohnya untuk penerbitan LC atau letter of credit. LC ini digunakan untuk mengimpor atau mengekspor suatu barang. Akad kafalah. Akad kafalah atau garanti menjadikan seseorang sebagai penjamin yang ikut bertanggung jawab atas pelunasan atau pembayaran hutang seseorang. Akad kafalah dibagi menjadi 4, yaitu kafalah binafs, kafalah bilmal, kafalah mualokah, dan kafalah bitaslim. Kafalah binafs adalah jaminan atas diri si peminjam. Kafalah bimal adalah jaminan uang muka. Kafalah mualakah adalah jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu untuk tujuan tertentu. Kafalah bitaslim adalah penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu telah habis. Akad hawalah. Akad hawalah adalah pemindahan hutang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini akan ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berhutang, pihak yang memberi hutang, dan pihak yang menerima pemindahan. Contoh dari akad ini adalah diterapkan pada factoring atau anjak piutang dan juga bill discounting. Akad jualah. Akad jualah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu pada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Contohnya adalah SBIS. SBIS ini adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah, di mana Bank Indonesia memberikan imbalan pada bank yang telah membeli SBIS. Akad ran. Ran sendiri adalah jasa gadai dalam bahasa Arab.
yaitu menahan salah satu atau sebagian harta milik sebagai jaminan yang diterima. Contohnya adalah pegadaian. Terakhir adalah akad syarf. Syarf adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi menjual mata uang dengan mata uang. Contohnya diaplikasikan pada money exchange. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.